Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Orang-orang dari Bai Klan pergi. Meskipun banyak orang tercengang, bahkan ada lebih banyak yang merasa menyesal, karena mereka semua ingin melihat pertempuran antara King Sui dan lelaki tua itu atau melawan beberapa orang lain. Mereka ingin melihat betapa mengerikannya pemuda ini. King Sui mendarat, memanggil orang tua Wang dan cucunya dan kembali ke toko pandai besi Vireklut secara langsung. Peristiwa hari ini adalah alarm palsu. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dipaksa meninggalkan tempat itu. Peningkatan kekuatannya yang luar biasa memungkinkan dia untuk mengalahkan teknik pedang dasar dengan mudah. Kekuatan lawan adalah 50% lebih dari yang dia harapkan. Apa yang lebih membuatnya senang adalah bahwa dia bisa mendapatkan kemenangan meskipun dia tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Selain itu, yang dia gunakan adalah teknik pedang dasar. Melihat lelaki tua Wang dan cucunya, King Sui merasa dia perlu mempercepat. Dia takut dia tidak akan bisa tinggal di sini lama-lama dan dia juga tidak ingin melibatkan mereka. Stone telah menunjukkan kemajuan besar dalam teknik palu. King Sui tahu bahwa bakatnya rata-rata dan apakah Stone akan dapat berkembang dengan cepat atau tidak akan ditentukan oleh tingkat ketekunannya. Atau dengan kata lain, apakah dia memiliki hati yang murni dan polos seperti bayi yang baru lahir. Tidak lama setelah King Sui kembali ke toko pandai besi, seseorang masuk. King Sui melihat saat orang itu masuk, karena dia merasa orang ini memiliki aura yang sangat kuat. Dia harus menjadi seseorang yang hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat master negara kelas terendah. Pria ini tampak sangat muda, wajahnya menunjukkan senyum tipis. Namun, pada pandangan pertama, King Sui yakin bahwa orang ini berasal dari klan yang sama dengan Nona Yan. Itu karena mereka sangat mirip dan juga karena kultivasinya. King Sui merasa bahwa dia telah dikalahkan. Para pembudidaya yang kuat di 4 benua akan dianggap muda jika mereka berusia dalam 100 tahun. Rumor mengatakan bahwa State Masters memiliki umur yang lebih lama. Adapun berapa lama umur mereka, dia tidak tahu. Dia sudah bertemu dengan beberapa anak muda yang telah melampaui dia. Mereka juga tidak terlihat tua. Warisan dan garis keturunan dari klan besar ini benar-benar luar biasa. Dia juga tahu alasan mengapa mereka melakukan pernikahan politik juga. Orang-orang dari klan aristokrat tidak akan bisa menikah dengan orang biasa. Bahkan jika mereka melakukannya, itu akan menjadi seperti selir dan mereka akan berusaha untuk tidak punya anak. Itu karena garis keturunan superior tidak akan dilanjutkan dengan cara ini, tetapi tentu saja, ini bukanlah sesuatu yang mutlak. Soal pernikahan politik dalam klan besar, ada atau tidaknya cinta antara kedua belah pihak tidak relevan. Yang terpenting adalah garis keturunan dan warisan. Selain itu, gen dari klan sangat menonjol dan keturunannya cenderung tidak jelek. Oleh karena itu, semuanya juga untuk yang terbaik. Mengenai warisan garis darah dan teknik bela diri, seseorang hanya akan dapat melepaskan kehebatan dari teknik bela diri klan ketika mereka mewarisi garis keturunan klan. Hal ini menyebabkan sebagian besar keturunannya menjadi talenta hebat. Mereka diberi kondisi terbaik dan sejauh mana mereka bisa melangkah, itu akan tergantung pada tekad, ketekunan dan pemahaman mereka. Ini juga mengapa klan yang kuat bisa bertahan di puncak selama beberapa ribu tahun atau bahkan lebih dari 10.000 tahun. Bukannya setiap anak yang mewarisi warisan klan akan menjadi ahli terbaik. Jika itu masalahnya, klan tidak akan tertandingi jika mereka memiliki beberapa anak lagi. Itu masih tergantung pada tingkat pemahaman individu dan peluang yang mereka temui. Seseorang tidak akan bisa sukses menjadi seorang ahli hanya dengan memiliki keuntungan. Itu masih akan tunduk pada kombinasi berbagai faktor.
King Sui berdiri dan menatap pria yang berjalan ke arahnya. Dia adalah pria yang sangat tampan dan King Sui tidak tahu usianya. Dia bahkan tidak tahu siapa yang lebih tua antara dia dan Yan Jinyu. "Tuan King," ucap pria itu tersenyum, menangkupkan kedua tangannya dan menyapa King Sui. "Anda kenal saya? Maaf, bagaimana saya memanggil Anda?" King Sui hanya bisa menebak bahwa orang ini terkait dengan Yan Clan, tetapi dia tidak bisa benar-benar yakin. Kadang-kadang, orang-orang yang sama sekali tidak berhubungan satu sama lain juga bisa terlihat mirip. "Oh, saya lupa memperkenalkan diri. Saya Yan Yang Zhao. Yan Jinyu adalah adik perempuanku. Kamu seharusnya masih mengingatnya." Pria itu dengan cepat berkata kepada King Sui. King Sui tercengang. Orang ini benar-benar dari Yan Clan. Dia tidak yakin mengapa dia terlibat dengan begitu banyak orang kuat akhir-akhir ini. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah melakukan kontak dengan mereka. Alasan pria itu ada di sini seharusnya bukan karena hal lain tetapi karena keterampilan menempanya. "Halo, Tuan Muda Yan. Saya minta maaf karena tidak sopan," ucap King Sui tersenyum. "Tuan King, tidak perlu sopan. Aku merasa dekat denganmu saat aku melihatmu. Panggil saja saya Yang Zhao," ucap Yan Yang Zhao dengan cepat. King Sui ingin mengatakan sekali lagi bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini dan orang-orang yang mencoba menjilat diri sendiri tanpa alasan mungkin hanya melakukannya untuk kepentingan mereka sendiri. Namun, dia ingat bagaimana dia sudah mengatakan ini kepada Nona Yan sebelumnya. Dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kamu bisa memanggilku King Sui. Aku mendengar dari adik perempuanku bahwa ada ahli pandai besi baru di jalan senjata ilahi yang sangat kuat. Mau tak mau aku datang untuk melihatnya," ucap Yan Yang Zhao tersenyum. "Saudaraku Yan, kurasa satu-satunya alasanmu datang bukan hanya untuk melihat-lihat, kan?" ucap King Sui tersenyum. Sekarang, dia tidak keberatan terlibat dengan Yan Clan dan lebih baik terlibat dengan Yan Yang Zhao daripada Yan Jinyu. Setidaknya, bagi orang luar, dia tidak akan terlihat seperti gigolo. "Brother King Sui, saya akan terus terang dengan Anda. Kakak saya sangat menghargai Anda. Saya belum pernah melihatnya memuji seseorang sebanyak ini sebelumnya. Saya kebetulan datang dengan senjata yang rusak dan meskipun saya telah membawa banyak pandai besi, mereka tidak dapat memperbaikinya. Ketika kakakku menyebutmu, aku tidak bisa membantu tetapi datang." Yan Yang Zhao tersenyum dan berkata dengan sedikit canggung. "Brother Yan, saya pikir Anda benar-benar di sini untuk lebih dekat dengan saya dan melihat keterampilan tempat saya." "Saudara King Sui, apapun yang saya katakan sekarang akan terdengar seperti alasan, tetapi saya masih harus mengatakan bahwa apa yang saya katakan sebelumnya adalah kebenaran. Anda harus bisa merasakan karakter saya. Faktanya, saya merasa kami sedikit mirip. Saya percaya kita bisa menjadi teman yang sangat baik. Saudara Yan, keterampilan tempat saya tidak begitu bagus. Saya akan beritahu Anda terlebih dahulu, saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan dapat memperbaikinya atau memodifikasinya. Saya harap Anda tidak terlalu berharap dalam hal ini," ucap King Sui menggelengkan kepalanya. "Aku tahu, saya hanya ingin Anda melihatnya. Tidak ada salahnya juga." Yan Yang Zhao tersenyum dan mengangguk sebelum mengeluarkan pedang panjang yang telah dipecah menjadi dua. Saat pedang yang patah itu diambil, King Sui bisa merasakan ki spiritual yang kuat datang darinya. Itu adalah salah satu yang sangat tajam dan tampaknya memiliki perasaan suci. Ketika dua potongan pedang itu disatukan, tampaknya panjangnya sekitar 4 kaki dan lebar telapak tangan. Itu memancarkan cahaya putih samar yang memiliki sedikit ketenangan dalam ketajaman itu. Sayang sekali pedang itu patah dengan cara yang aneh. Bukan karena ujungnya putus, juga tidak patah di tengah. Itu pecah sekitar 20 cm dari pegangan pedang, membuat panjang yang tersisa terlalu pendek untuk dijadikan belati. King Sui menyentuh pedang panjang itu lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Yan Yang Zhao. Pedang ini juga terbuat dari batu green cloth.
Kakakmu sedang mencari seseorang untuk menempa senjata dengan batu Greencloth. Tepat sekali. Ini diberikan kepada saya oleh kakak perempuan saya. Dia juga sedang mencari seseorang yang bisa membantunya menempa senjata, ucap Yan Yang Zhao tersenyum. Saudaraku, dengan kemampuanku, aku tidak dapat membantumu. Aku sangat menyesal. Di masa depan, mungkin saya akan dapat membantu Anda ketika keterampilan tempa saya meningkat, ucap King Sui menggelengkan kepalanya. Yan Yang Zhao sepertinya sedikit kecewa, tapi dia tersenyum dan berkata, tidak perlu menjadi seperti ini. Ini bukanlah sesuatu yang tidak terduga. Anda sudah mengatakan kepada saya sebelumnya untuk tidak terlalu berharap banyak dalam hal ini. Tidak apa-apa, saya akan menunggu saat Anda dapat membantu saya memperbaikinya. King Sui melihat ekspresi Yan Yang Zhao, sampai ke detail terbaik. Perasaan spiritualnya sangat istimewa dan bisa merasakan fluktuasi target. Orang ini adalah orang yang sangat tulus dan pantas diajak berteman. Itu akan terjadi bahkan jika dia tidak berasal dari latar belakang yang luar biasa. Inilah yang dirasakan King Sui. Perasaan sangat penting ketika orang mengenal satu sama lain. Burung dari bulu yang sama berkumpul bersama. Seperti yang dia katakan, mereka sebenarnya sedikit mirip, yang berarti kemungkinan besar mereka berasal dari tipe orang yang sama. Saya dapat mencobanya tetapi saya masih tidak yakin apakah saya akan dapat melakukannya, ucap King Sui setelah memikirkannya. Betulkah? Yan Yang Zhao berkata dengan heran. Aku akan mencobanya tapi aku akan tetap mengatakan hal yang sama, jangan terlalu berharap. King Sui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Baiklah, baiklah. Meskipun Yan Yang Zhao berusaha keras untuk tenang, dia masih sedikit gelisah. King Sui mengambil pedang yang patah dan hendak pergi ketika Yan Yang Zhao dengan cepat mengambil batu dan menyerahkannya kepada King Sui. Batu ini tampaknya disebut batu surgawi dan dikatakan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan hingga setengahnya. Jika itu adalah waktu sebelumnya, ketika King Sui bertemu Yan Jinyu, dia tidak akan yakin bahwa dia akan bisa menempa pedang ini. Namun, dia memiliki kepercayaan diri sekarang. Sebelumnya, dia hanya ingin melihat orang seperti apa Yan Yang Zhao itu. King Sui menggunakan hatinya untuk merasakan bagaimana seseorang itu dan penampilan luar tidak berguna. King Sui menerimanya dan berkata, tersenyum, kalau begitu biarkan aku mencoba dan memperbaikinya untukmu. Biasanya, setelah senjata pecah, tidak mungkin untuk menghubungkan kembali bagian-bagian itu. Dan bahkan jika mereka terhubung kembali, itu tidak akan menjadi satu bagian yang lengkap dan energi tidak akan dapat mengalir melalui pedang. Namun, ada teknik dalam seni tempa kuno yang memungkinkannya mengembalikan senjata ke keadaan semula. Namun, prosesnya sangat pengap dan membosankan. Karena membutuhkan waktu yang sangat lama, King Sui menyuruh Yan Yang Zhao kembali dalam 3 hari. Yan Yang Zhao bersikeras untuk mentraktir King Sui makan dan King Sui tidak menolaknya. Makan bersama memungkinkan mereka menjadi lebih dekat. Saudaraku, aku akan berbicara dengan baik Lan. Di masa depan, tidak ada yang akan datang mencari masalah denganmu, ucap Yan Yang Zhao sambil bersulang untuk King Sui. Kalau begitu aku harus berterima kasih. Tidak perlu sungkan di antara kita. Pada malam hari, King Sui mulai menempa pedang ini di alam Valet Jade Immortal. Dia sangat ingin tahu tentang pedang panjang yang ditempa dari batu Greencloth ini. Jika dia berhasil meleburnya, tidak akan sulit untuk menempanya. Namun, akan sangat sulit untuk meningkatkan kualitasnya karena tingkat kultivasinya. Pandai besi yang kuat sama dengan alkemis dan master formasi. Syarat pertama adalah orang tersebut harus menjadi seorang kultivator yang kuat dengan api kehidupannya sendiri. Menghubungkan pedang yang patah bahkan lebih sulit daripada meleburnya lagi dan bisa dikatakan itu beberapa kali lebih sulit. Jika bukan karena ada teknik ini dalam seni tempa kuno King Sui, dia lebih suka memolesnya lagi daripada memperbaikinya. Secara praktis tidak mungkin. Api primordial dan 9 yang, api emas terus menyala. Dia perlahan-lahan menyalurkan kekuatan ilahi emas ungu ke tempat di mana pedang itu patah.
Seluruh pedang bersinar dengan kilau dan memancarkan cahaya berwarna biru muda. Kekuatan pengecoran ilahi. Ki dari teknik penguatan kuno menyalurkan energi yang belum pernah dia gunakan sebelumnya ke dalam kekuatan ilahi Valet Gold. Ini adalah energi yang dia dapatkan dari mengolah ki dari teknik penguatan kuno, seni tempa kuno, dan teknik 1000 palu. Saat ini, mereka semua ada dalam pelet 7 warna dan akan muncul saat digunakan. Energi semacam itu dimaksudkan untuk digunakan untuk memperbaiki saluran meridian pedang yang patah. Pandai besi manapun akan dapat menyambungkan kembali pedang yang patah, tetapi itu tidak akan memungkinkan pedang itu menjadi satu tubuh. Itu karena pedang ki dan esensi kultivator tidak akan dapat mengalir melalui senjata dengan lancar. Dan Divine Casting Force King Sui mampu membiarkan saluran meridian dari pedang yang patah mengalir dengan lancar. Kekuatan misterius memiliki kemampuan misterius seperti itu. Bahkan King Sui tidak bisa menjelaskan ini. Itu seperti menerapkan obat yang tepat untuk penyakit tertentu. Rasanya seperti obat yang luar biasa tetapi sulit untuk menjelaskan reaksinya. Cahaya berwarna biru muda menyala. Itu tidak kuat dan memiliki perasaan hangat. King Sui tidak bisa membantu tetapi menontonnya dengan teknik penglihatan surgawi. Dia ingin melihat pedang panjang yang sangat disukai Yan Yang Zhao ini. Pedang penyembuhan letusan awan. Namanya sangat aneh. King Sui tidak bisa membantu tetapi terus membaca. Itu adalah pedang yang memungkinkan seseorang untuk pulih dari luka secara otomatis dan dikabarkan sebagai pedang yang ditempa oleh tabib yang kuat sebelum dia meninggal. Batu Green Cloud sendiri memiliki tingkat kemampuan penyembuhan diri tertentu dan setelah bertahun-tahun penelitian, tabib yang kuat telah berhasil menempa pedang penyembuhan letusan awan. Ini meningkatkan kekuatan pengguna sebanyak 3 kali lipat dan energi roh pengguna sedikit. Ini memiliki peluang 20% untuk membiarkan kecakapan serangan menjadi 2 kali lipat dan depresi berkurang 20%. Ketika pengguna menderita luka, itu bisa segera memulihkan setengah luka dan memungkinkan dia untuk tetap berpikiran jernih. Itu kemudian akan terus menyembuhkan luka secara bertahap selama 24 jam. Selama proses pemulihan, hanya akan ada 1 kali yang bisa menyembuhkan 50% luka dengan segera. King Sui tersenyum setelah melihatnya. Pedang ini tidak sekuat pedang biduknya tapi itu hampir sama dengan pedang Valet Jade yang dia tempa di masa lalu. Hanya saja pedang penyembuhan letusan awan ini memiliki 10% peluang tambahan untuk memicu serangan kritis dan memiliki sifat penyembuhan. Saat cedera terjadi, 50% kerusakan akan segera pulih dan kerusakan yang tersisa akan pulih secara bertahap. Efeknya akan bertahan selama 24 jam. Meski tidak ada batasan waktu, itu hanya bisa digunakan sekali sehari. Misalnya, jika pengguna terluka untuk pertama kali, 50% kerusakan akan segera disembuhkan sementara sisanya akan pulih perlahan. Namun, dalam 24 jam ke depan, jika pengguna menderita luka tambahan, dia hanya akan dapat menyembuhkan mereka secara bertahap dan tidak dapat memulihkan dari 50% kerusakan dengan segera. Pedang ini dianggap cukup bagus. King Sui sudah menyadari sekarang bahwa senjata ini dapat meningkatkan kemampuan sang pengguna hingga 3 kali lipat. Di 5 benua, tidak banyak orang yang bisa memiliki senjata seperti itu. King Sui tersenyum. Tampaknya kemampuan penempaannya akan diterima dengan baik di sini. Bahan yang tersedia di benua kerbau barat bahkan lebih baik dan kemampuan tempanya mungkin dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Peningkatan kekuatannya membuat King Sui merasa bahwa keterampilan tempa saat ini telah meningkat. Baru-baru ini, dia menghabiskan waktunya untuk menempa dan kemajuannya cukup bagus. Namun, sepertinya masih ada kesulitan baginya untuk mencapai terobosan ke kelas 6 warna. Itu sudah maksimal baginya untuk mencapai kelas 5 warna. Meskipun dia mungkin mencapai terobosan kapan saja, mungkin juga dia tidak akan pernah bisa mencapai terobosan. King Sui telah menyelesaikan perbaikan pedang penyembuhan erupsi awan. Dia tidak tahu apakah Yan Yang Zhao akan senang dengan itu, tetapi dia merasa pedang ini tidak berguna baginya. Mengesampingkan sifat penyembuhannya,
Itu dianggap biasa di antara pembudidaya yang kuat untuk memiliki senjata yang meningkatkan kekuatan mereka 3 kali lipat. Senjata tersebut juga akan menjadi simbol status mereka. Bukan karena ada kelas yang lebih tinggi tapi jumlahnya tidak banyak, kecuali senjata kelas legendaris atau artefak dewa. Barang-barang itu pada dasarnya ditemukan di tangan para pembudidaya tingkat master negara yang kuat. Itu seperti bagaimana pedang biduk King Sui sudah dianggap sebagai keberadaan yang menakutkan untuk dapat meningkatkan kekuatannya 4 kali lipat. Sebagian besar pembudidaya tingkat master negara mungkin tidak memiliki senjata yang sebanding dengannya. Saat ini, King Sui merasa statusnya sebagai master pandai besi cukup baik dan dia dapat terus menggunakannya. Di benua barat atau tempat lain, ahli pandai besi atau alkemis yang kuat akan sangat dihormati. Hal lain adalah bahwa King Sui belum menggunakan rune seal atau hal-hal seperti itu. Dia berencana untuk menunggu dulu sampai dia menjadi sedikit lebih kuat. Dia juga berencana menggunakan periode waktu ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara mengukir formasi segel. Penanaman. Waktu yang dia habiskan di alam Valet Jade Immortal pada dasarnya adalah yang paling membosankan. Dia hanya akan berkultivasi terlepas dari apakah itu siang atau malam dan makan saat dia lapar. Bagaimanapun, itu sangat nyaman. Dia telah menyiapkan makanan siap saji dan hanya perlu memanaskan makanan saat dia lapar. Di alam Valet Jade Immortal, dia tidak perlu khawatir bahwa makanannya akan membusuk. King Sui tidak pernah berpikir bahwa dia memiliki bakat luar biasa. Dia bahkan merasa bahwa di klan King, bakatnya mungkin bukan yang terbaik, apalagi jika dibandingkan dengan para wanita. Namun, dia beruntung. Tidak hanya dia menerima warisan teknik penguatan kuno, dia bahkan memiliki alam Valet Jade Immortal. Dia telah mencapai apa yang dia miliki hari ini dari kerja keras. Tentu saja, peluang dan peluang juga disertakan. Keesokan harinya, King Sui melanjutkan latihan paginya sebelum dia pergi ke Firecloud Blacksmith Store. King Sui sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dinasti di benua barat. Dunia ini terlalu makmur dan daratannya juga sangat luas. Setiap kota sebanding dengan sebuah negara dan setiap tahun, mereka harus membayar pajak 20% kepada dinasti Yu Agung. Ketika berperang dengan dinasti lain, kota harus mengindahkan perintah tanpa syarat apapun. Jika diperlukan, bangsawan dapat merampok gelarnya dari penguasa kota. Namun, situasi seperti itu sangat jarang. Kota Yan adalah salah satu dari 5 kota besar dinasti Yu Agung dan dianggap sebagai kota berukuran jumbo. Itu memiliki lahan yang luas dan bisa dianggap sebagai sebuah dinasti dengan sendirinya. Namun, itu berada di bawah yurisdiksi dinasti Yu Agung. Ketika King Sui masuk ke Firecloud Blacksmith Store, sudah ada cukup banyak orang di sekitarnya. Orang tua Wang menangani pelanggan sendiri dan dia menyapa King Sui ketika dia melihatnya. King Sui memberi isyarat agar dia melanjutkan sementara dia menuju platform penempaan. Sebelum dia bisa melakukan apapun, dia merasakan 2 aura yang dikenalnya. Dia tersenyum, meletakkan palu di tangannya dan melihat ke arah pintu. Tantai Xuan dan Yu Ruyan masuk, dan aku bertanya-tanya mengapa ada Firecloud Blacksmith Store di sini, ucap Yu Ruyan tersenyum. Lagi pula, di 5 benua, dia tahu bahwa rumah Huoyun Liu Li adalah toko pandai besi Firecloud. Kalian berdua cukup mendapat informasi. King Sui tersenyum dan membawa kedua wanita itu ke meja di samping. Lokasi meja berada di area yang lebih tenang di toko pandai besi dan tidak ada rak senjata dan sejenisnya di sana. Orang biasa tidak akan bisa datang ke sini. Meskipun toko pandai besi tidak besar, itu hanya dibandingkan dengan toko lain. Selain itu, King Sui tidak mengeluarkan banyak barang untuk dijual dan barang-barang itu hanya bisa dianggap sebagai barang indah yang dimaksudkan untuk orang biasa. Meja kecil itu tidak terlalu besar dan mereka bertiga nyaris tidak bisa duduk mengelilinginya. King Sui mengulurkan tangannya dan 3 cangkir teh putih salju serta tong kecil anggur bunga plum muncul di atas meja. Saat anggur bunga plum dibuka, aroma anggur yang menyegarkan menyebar di toko pandai besi.
Bahkan Yuruyan tidak bisa membantu tetapi bertanya, bagaimana bisa begitu harum? Ini tampaknya lebih baik daripada yang sebelumnya. Usia anggur ini telah melampaui 3000 tahun. Bisakah kamu mempercayainya? Ucap King Sui tersenyum dan menuangkan anggur untuk mereka. Aku percaya. Tantai Suan memandang King Sui dan berkata dengan serius. King Sui tercengang. Dia telah mengatakan yang sebenarnya, meskipun dengan nada bercanda. Dia merasa bahwa kedua wanita itu pasti akan berpikir bahwa dia sedang bercanda tetapi tidak menyangka Tantai Suan akan segera mempercayai apa yang dia katakan. Ini sangat harum. Hanya anggur ilahi yang memiliki aroma seperti itu. Rasanya seolah-olah hanya dengan menciumnya akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kebijaksanaan dan pencerahan. Benar, jika aku menyesapnya, aku akan bisa mati tanpa penyesalan. Suara diskusi dan kecemburuan pecah di toko pandai besi. Ada pepatah yang mengatakan, tidak peduli seberapa bagus anggur, takut akan lorong yang dalam. Namun, aroma anggur melayang keluar dari toko pandai besi dan bahkan menjangkau lebih dari 1000 meter kejalanan. Ketika anggur yang baik berumur beberapa ribu tahun, hal itu akan berpengaruh. Selain itu, bunga plum 1000 tahun ini bermutasi jenis untuk memulai. Ketika mereka digunakan untuk difermentasi menjadi wine, esensi dalam wine akan memiliki efek yang luar biasa. Tidak butuh waktu lama bagi banyak orang untuk datang ke toko pandai besi. Mereka tampak seolah-olah sedang mencari senjata dan semacamnya tetapi sebenarnya berada di sini untuk menikmati aroma anggur. Ini bukan pertama kalinya Yuruyan meminum ini, tapi dia masih sangat terkejut karena matanya yang indah berbinar. Perasaan itu seolah-olah dia sedang meminum ambrosia para dewa. Meskipun belum ada yang meminumnya sebelumnya, mereka hanya bisa menggunakan ini untuk menggambarkan anggur. Tantai Suan menjadi linglung lebih lama. King Sui tidak menganggap ini aneh. Saat itu, Dichen hanya menyukai anggur bunga plum yang pernah dia coba dan itu jauh lebih rendah dari yang sekarang. Hanya usia saja yang tidak ada bandingannya. Memikirkan hal ini membuatnya teringat pada Dichen lagi. Dia menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan pikiran itu dari benaknya. Tantai Suan tersenyum dan perlahan menikmati rasanya, menghargai anggurnya. Dia tidak seperti King Sui yang hanya meminum semuanya dalam satu tegukan, mengisi mulutnya dengan wewangian. Rasanya sangat enak. Hal ini membawa manfaat yang luar biasa bagi tubuh. Ruyan, Nona Tantai, cepat minum. Aku akan mengisi cangkirmu, ucap King Sui tersenyum. King Sui, lihat, ada begitu banyak orang. Ini adalah persaingan yang tidak adil. Yuruyan menyerahkan cangkirnya pada King Sui dan berkata, tersenyum. Toko pandai besi saya hanya untuk pertunjukan. Saya tidak menjual ini untuk mendapatkan uang. King Sui menggelengkan kepalanya dan mengisi cangkir Yuruyan saat dia mengatakan ini. Kamu melakukan ini untuk menemukan Sister Dichen, kan? Yuruyan langsung tahu. Bukan hanya itu. Saya sedang memancing. Jawab King Sui tersenyum. Menangkap ikan. Untuk apa kamu memancing? Tantai Suan sangat bingung. Ikannya ada di sini. Setelah mengatakan ini, Yan Yang Zhao masuk dan berkata, saudaraku, anggur apa ini? Sangat harum. Peri Tantai. Yan Yang Zhao berkata kaget saat melihat Tantai Suan. Oh, ini Tuan Muda Yan. Ucap Tantai Suan tersenyum. King Sui tidak mengatakan apa-apa. Tampaknya Tantai Suan memiliki sedikit reputasi di kota Yan. Namun, mereka yang mengenalnya mungkin adalah orang-orang dengan status tinggi. Meskipun dia tidak sekuat Yan Yang Zhao, dia memiliki potensi yang luar biasa dan memiliki dukungan yang kuat. Kekuatan Gunung Putuo bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Yan Clan. Dalam dinasti Yu Agung, Gunung Putuo memiliki kedudukan yang luar biasa dan disebut sebagai Tanah Suci. Mereka belum bertemu untuk sementara waktu dan Tantai Suan telah tumbuh jauh lebih kuat. Itu juga terjadi pada Yuruyan. King Sui memiliki kesadaran spiritual yang kuat dan dia merasa bahwa Yuruyan pasti telah mengambil beberapa obat atau hal-hal seperti itu. King Sui juga memiliki barang obat yang berkualitas tinggi.
Hanya saja dia tidak bisa menemukan bahan tertentu sebelumnya. Beberapa dari mereka belum mencapai usia yang cukup dan karenanya, pil obat yang bisa dia gunakan jumlahnya sangat rendah. Apalagi dia sudah menggunakannya. Itu berbeda untuk sekte besar. Mereka akan memiliki pil obat yang cocok untuk fase yang berbeda, dan mereka bahkan mungkin memiliki beberapa teknik bela diri unik yang dapat meningkatkan tingkat kultivasi mereka dengan cepat. Tan Tai Xuan juga tercengang. Dia tidak menyangka King Sui akan berbicara dengan tuan muda dari Yan Clan dengan begitu cepat. Itu baru beberapa hari. King Sui mengeluarkan sebuah cangkir, mengisinya dengan anggur dan memberikannya kepadanya. Saudaraku, coba rasakan. Ini adalah anggur yang saya buat sendiri. Saya merasa itu masih bisa diterima. Itu tidak bisa diterima. Hanya dari aromanya saja, saya dapat mengatakan bahwa itu adalah anggur ilahi. Yan Yang Zhao juga tercengang, bukan oleh anggur King Sui tetapi oleh hubungan King Sui dengan Tan Tai Xuan. Dia tahu bahwa Nona Tan Tai tidak memiliki pengalaman masa lalu duduk dan minum anggur dengan pria lain. Selain itu, ada wanita lain yang juga tidak akan kalah dari Tan Tai Xuan. Kecantikan setingkatnya tidak akan kalah dengan kakak perempuannya sendiri. Tiba-tiba, dia merasa bahwa King Sui adalah seseorang yang tidak dia kenal sama sekali. Menambahkan satu kursi lagi membuat semua orang bergeser ke belakang sedikit. Yan Yang Zhao mengambil cangkir dan menyesapnya. Saudaraku, anggur ini adalah yang terbaik yang pernah saya minum. Cek-cek, dari segi usia, ini mungkin bukan yang terpanjang tapi anggurnya sendiri luar biasa. Ini akan membawa manfaat besar bagi pembudidaya dari semua tingkatan, ucap Yan Yang Zhao dan menyesap lagi. Anggur seperti itu sangat sulit didapat. Lihat, itu tuan muda dari klan Yan. Itu benar, Nona Yan baru saja datang beberapa hari yang lalu. Apakah kalian melihat betapa hormat tuan muda Yan terhadap wanita itu? Siapa dia? Dia memanggilnya sebagai peri Tan Tai sebelumnya. Hanya orang-orang dari Tanah Suci yang bisa disebut sebagai peri. Dan mereka pasti memiliki reputasi yang cukup baik. Satu-satunya Tanah Suci di kota Yan adalah Gunung Putuo di Laut Selatan. King Sui tetap diam. Dia tidak berpikir untuk memanfaatkan reputasi orang lain karena itu tidak ada artinya baginya. Namun, dia tidak keberatan berhubungan dengan beberapa orang, seperti Yan Clan misalnya. Itu karena bahkan jika dia menjadi lebih kuat, dia masih membutuhkan tempat. Ini bukan sesuatu yang bisa diberikan Yan Clan kepadanya, tapi dia masih membutuhkan bantuan mereka. Selain itu, dia memiliki kesan yang baik tentang Yan Yang Zhao dan bukan ide yang buruk untuk berteman dengannya juga. Dengan sangat cepat, tong anggur bunga plum dihabiskan oleh mereka berempat. Mereka semua merasa seolah-olah berharap dapat memiliki lebih banyak. Namun, bahkan jika King Sui mengeluarkan tong lain, mereka tidak akan minum lagi. Itu karena akan menyia-nyiakan anggur yang luar biasa jika ditenggak begitu saja. Aku menghabiskan sepanjang malam menempa kemarin dan menghubungkan pedang untukmu. Anda dapat melihat dan melihat apakah Anda puas. Ucap King Sui tersenyum, mengeluarkan pedang dan menyerahkannya kepada Yan Yang Zhao. Ketika semua orang melihat pedang itu, mereka semua terpana oleh aura di atasnya. King Sui tahu bahwa mereka pasti telah dipengaruhi oleh ki spiritual yang hangat itu. Aura inilah yang dapat memberikan kualitas penyembuhan. Yan Yang Zhao mengambil pedang tersebut, menyalurkan ki-nya dan kemudian melihat King Sui dengan heran. Saudaraku, kamu benar-benar berhasil memperbaikinya untukku. Saya telah membawa pedang ini ke banyak pandai besi tetapi tidak ada dari mereka yang bisa berbuat apa-apa. Kakak perempuan saya benar-benar memiliki penilaian yang baik. Saya sangat puas dengan pedang ini. Meskipun tidak bisa memberi saya kehidupan tambahan setiap hari, itu bisa memberi saya setengah kehidupan lagi. Saya hanya beruntung. Untunglah kamu puas dengan itu. King Sui tersenyum dan berkata sebelum menjelaskan kemampuan pedang. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua pandai besi yang kuat. Tan Tai Xuan memandang King Sui dengan tatapan aneh. Dia telah melihat King Sui sejak penyebutan Nona Yan.
Bahkan gurunya menganggap orang ini baik. Dia sepertinya tahu banyak hal dan sangat terampil. Dia sudah tahu bahwa tingkat kultivasinya tinggi. Anggur yang dibuatnya adalah yang terbaik yang pernah diminumnya. Makanan yang dia masak bisa menyebabkan koki kerajaan mati karena malu. Dan sepertinya kemampuan tempanya bahkan lebih baik dari pandai besi yang kuat itu. Saudaraku, karena kamu ditemani para cantik hari ini, maka aku tidak akan mengganggumu. Saya akan datang untuk mengungkapkan terima kasih saya kepada Anda lagi besok. Yan Yang Zhao berdiri dan berkata, tersenyum. Saudaraku, ini tidak seberapa. Jika kita bersaudara, maka jangan mempermasalahkannya, ucap King Sui berbicara dengan tenang. Kalau begitu, baiklah, aku tidak akan sungkan denganmu, ucap Yan Yang Zhao, melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kedua wanita itu dan pergi. King Sui, apakah kamu sibuk di sini? Jika tidak, temani kami berbelanja. Sangat jarang Anda bisa beristirahat, Yuruyan tersenyum dan berkata. Apa yang harus disibukkan? Tidak peduli seberapa sibuknya, saya tetap harus menemani istri saya, King Sui terkekeh. Tantai Suan tersenyum, tidak bisa berkata-kata. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa sekarang karena dia tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik darinya dan bahkan mungkin akan diejek oleh pria ini. Dia sangat cantik tapi dia baikan berkali-kali. Dia tidak peduli tentang ini tetapi masih merasa sedikit tidak nyaman. Ini adalah masalah naluriah yang cenderung dimiliki orang. Mereka bertiga keluar dan memberitahu orang tua Wang dalam perjalanan. Jalan senjata ilahi berada tepat di luar. Fireclut Blacksmith Store terletak di lokasi yang cukup layak di sepanjang Divine Weapon Street tetapi hanya sedikit kecil. Namun, King Sui merasa bahwa ukuran toko tidak terlalu penting baginya. Kemana kita akan pergi? Jalan senjata ilahi dipenuhi dengan toko pandai besi dan tidak banyak yang bisa dilihat. Setelah mereka keluar dari toko, King Sui bertanya pada kedua wanita itu. Ayo pergi ke Four Kings Street. Tantai Suan menyarankan. Anda adalah tuan rumahnya, Anda yang menentukan. Hanya namanya yang terdengar sangat istimewa, ucap King Sui memandang Tantai Suan. Four Kings Street cukup jauh dari sini. Lebih baik jika Anda bisa membawa kami ke sana. Sekitar 10.000 li di utara. Alasan nama jalan ini adalah karena ada 4 marga besar di sana yang dianggap kuat keberadaannya di luar kota. Selain itu, keempat klan memiliki pernikahan politik dan hubungan yang sangat baik. Mereka dianggap yang mendominasi wilayah. Oh, adakah hal menyenangkan di Four Kings Street? Mungkinkah itu, ucap King Sui dengan tatapan menggoda. Apa yang kau bicarakan? Four Kings Street terkenal dengan batu harapan yang mereka miliki di sana. Dikatakan bahwa jika seseorang membuat keinginan di sana, kemungkinan keinginan Anda terpenuhi akan sangat tinggi, ucap Tantai Suan dengan sedikit kesal. King Sui tidak menyangka seorang wanita seperti Tantai Suan akan menyukai hal-hal seperti itu juga. Dia berpikir bahwa hanya gadis kecil yang tertarik pada hal-hal seperti membuat permintaan. Ketiganya naik ke udara dan King Sui sekali lagi mengambil tangan lembut Tantai Suan. Tentu saja, dia melakukan hal yang sama untuk Yuruyan. Kehangatan dari kedua tangannya menyebabkan dia merasa sedikit pusing. Yuruyan adalah wanitanya dan memegang tangannya memberi King Sui perasaan hangat. Hanya saja tangan Tantai Suan terus sedikit gemetar dan dia bahkan merasa bahwa dia sepertinya memiliki sedikit keinginan untuk menarik kembali tangannya. Dia juga merasa tidak berdaya tentang ini. Ini kedua kalinya. Sebelum mereka datang ke 4 benua, pria ini sudah pernah memeluknya sebelumnya. Semakin dia memikirkannya, semakin aneh rasanya. Terhadap pria yang telah membantunya sebelumnya, pria yang memiliki karakter yang gigih ini, dia tidak tahu bagaimana perasaannya tentang dia. Dia tidak membencinya tapi dia juga tidak menyukainya. Jika ada kebutuhan untuk mendeskripsikan hubungan mereka, apakah itu kenalan? Mereka harus dianggap sebagai teman. Ya, mereka berteman. 9 benua langkah. Kali ini, 9 langkah benua hanya membawa mereka 10.000 li. Ketika mereka berhenti,
King Sui melihat ke bawah. "Nona Tantai, apakah Anda melihatnya?" "Kita sudah sampai. Itu di sana." Tantai Suan ingin menunjuk dengan tangannya tetapi menyadari bahwa King Sui masih memegangnya. "Bukankah seharusnya kamu sudah melepaskannya?" Tantai Suan mengingatkan King Sui. "Oh, saya hanya merasa cukup nyaman untuk memegangnya." King Sui tersenyum dan berkata tetapi melepaskan tangannya. Tatapan indah Tantai Suan tampak sedikit terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia meraih tangan Yuruyan dan menunjuk ke jalan lebar tidak jauh dari mereka. "Ada di sana." King Sui menggosok hidungnya. Kalimat yang dia katakan sebelumnya sangat mirip dengan hooligan. Dia hanya merasa bahwa Tantai Suan sangat baik kepada Yuruyan dan dengan demikian secara tidak sadar merasa lebih dekat dengan wanita ini dan akhirnya berbicara keluar jalur. Kesadaran itu sepertinya menyebabkan dia memperlakukan Tantai Suan sebagai Yuruyan. Yuruyan melirik King Sui dengan aneh, menyebabkan dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia melihat ke arah jalan yang ditunjuk Tantai Suan. Dari udara, dia bisa melihat bahwa ada area luas yang paling makmur dan juga jalan terluas. Jalannya lurus tetapi tidak ada kereta besar yang lewat di sana. Hanya ada kereta kuda mewah kecil melaju di tengah. Kedua sisi jalan itu semuanya adalah pejalan kaki. Mereka bertiga mendarat. Meskipun mereka bisa melihat Four Kings Street, mereka sebenarnya sejauh 100 li. Mereka meluncur turun secara diagonal menuju peron langit Four Kings Street. Jalanan lebar di sini semuanya akan memiliki platform langit besar yang dimaksudkan untuk mendaratkan binatang buas. Jika tidak, jika mereka mendarat di mana saja yang mereka suka, mereka bisa menyebabkan banyak kekacauan. Mereka bertiga berjalan di sepanjang Four Kings Street, sesekali melihat ke toko dan kios di pinggir. King Sui terus mencari untuk melihat apakah dia bisa menemukan beberapa harta karun di sini juga. Batu Harapan berada di tengah-tengah jalan Empat Raja di mana terdapat kolam besar. Batu itu terletak di tengah kolam. Tantai Suan pernah mengatakan bahwa Batu Harapan sebenarnya adalah patung batu yang dikatakan orang sebagai patung Dewi Wanita. Konon ada cerita besar di baliknya. Saat mereka berjalan, King Sui melihat ke kedua sisi. Namun, dia tiba-tiba merasa bahwa dia menabrak kelembutan. Kedua wanita itu berhenti dan sepertinya mereka ingin memeriksa sesuatu. King Sui tidak memperhatikan dan menabrak mereka. Dan kebetulan dia bertemu Tantai Suan. King Sui merasa sangat canggung sekarang. Meskipun kedua wanita itu mengenakan pakaian yang sedikit longgar dan pantat mereka yang gagah ditutup-tutupi, ketika King Sui menabrak Tantai Suan, dia dapat dengan jelas merasakan kebulatannya. Tantai Suan menjerit pelan dan kemudian berbalik dan menatap King Sui dengan marah. "Maaf, saya melihat hal-hal di samping dan tidak melihat kemana saya pergi." King Sui merasa sangat canggung, karena dia menyadari bahwa dia sudah mendapat reaksi dari sebelumnya. Dia tahu bahwa Tantai Suan pasti merasakannya. Ketika kekerasan berbenturan dengan kelembutan, perbedaannya akan sangat jelas. King Sui menarik napas dalam-dalam dan membiarkan dirinya tenang. Tantai Suan sekarang merasa bahwa dia seharusnya tidak datang hari ini. Dia benar-benar melihat celaan diri di mata King Sui dan tahu bahwa dia pasti tidak melakukannya dengan sengaja. Tapi ini tidak penting. Yuruyan melirik lagi ke arah King Sui, tersenyum saat dia menarik Tantai Suan. "Mari kita lanjutkan, orang-orang di sekitar kita sedang melihat." King Sui tidak berani berdiri di belakang mereka lagi tetapi berdiri secara diagonal di belakang mereka. Masih akan baik-baik saja jika yang dia temui adalah Yuruyan, tapi itu pasti Tantai Suan. King Sui tiba-tiba melihat seorang lelaki tua yang telah mendirikan sebuah kios di sudut terpencil. Sinar matahari yang hangat menyinari dirinya membuatnya tampak sangat ramah. Orang tua itu berpakaian compang camping, matanya terpejam, seolah dia sedang tidur. Dia terlihat sangat ramah dan bahkan kerutan di wajahnya tampak sangat rileks. Inilah yang membuat King Sui tercengang. Tidak peduli seberapa tinggi semangat dan betapa luar biasanya seseorang, dia akan memiliki kelemahan, kekhawatiran dan masalahnya sendiri. Namun, ketika dia melihat lelaki tua ini,
King Sui menyadari bahwa dia adalah orang yang sangat optimis. Hanya dari titik ini saja, King Sui tahu bahwa orang tua itu jelas tidak sederhana. Tidak ada seorang pun di kios orang tua itu. King Sui menahan Yuruyan, memanggil Tan Taisuan dan menuju ke arah di mana lelaki tua itu berada. King Sui, ada apa? Yuruyan bertanya dengan ragu. Mari kita pergi melihat-lihat kios bersama, ucap King Sui tersenyum. Baru setelah dia mencapainya, King Sui menyadari bahwa lelaki tua itu menjual patung-patung kayu. Ada juga banyak yang tidak terbuat dari kayu, tetapi patung-patung kayu ini tidak dianggap indah. Bahkan jika seseorang menjatuhkannya di tengah jalan, tidak ada yang akan mengambilnya. Saat itu, lelaki tua itu membuka sepasang matanya yang tampak ramah dan ramah. Bahkan pakaiannya yang compang-camping tidak bisa menyembunyikan aura menenangkan lelaki tua itu. Pada saat itu, rasanya tidak peduli betapa mewahnya pakaian seseorang atau seberapa bereputasi dia, orang itu tidak akan menonjol sama sekali di hadapan lelaki tua ini. Ini adalah perasaan yang aneh, perasaan spiritual. Melihat lelaki tua ini akan membuat orang merasa nyaman dan semua masalah akan terlupakan. Ketika lelaki tua itu melihat King Sui, matanya juga berbinar. Orang tua itu kemudian melihat kedua wanita di belakang King Sui. Anak muda, kamu memiliki kehidupan yang terhormat tapi kamu diganggu oleh masalah hubungan. Jangan mencoba secara paksa untuk mengendalikannya. Jika memang ditakdirkan, Anda tidak akan bisa mendorongnya. Jika itu tidak dimaksudkan, Anda tidak akan bisa menyimpannya di sisi Anda. Orang tua itu tiba-tiba berbicara. King Sui tercengang, terutama pada kata-katanya. Dia memandang orang tua itu dengan takjub. Terlepas dari apakah lelaki tua itu adalah seorang ahli atau jika dia adalah seorang peramal, itu tidak masalah lagi karena dia merasa bahwa kata-kata ini sangat berguna baginya. Dia sudah memikirkan tentang apa yang harus dilakukan di masa depan saat itu, tetapi sekarang, dia merasa pendapatnya tentang masalah ini telah disetujui oleh orang lain. Dia tersenyum pada lelaki tua itu, "Pak tua, bagaimana aku harus memanggilmu? Aku menyebut diriku Joyos Sage tapi semua orang menyebutku gila. Anak muda, apa menurutmu aku ini orang gila?" Orang tua itu menjawab, dia tampak sangat bahagia. Dikatakan bahwa para jenius semuanya gila dan para ahli semuanya juga gila. Ahli adalah orang yang orang biasa tidak akan pernah mengerti. Jika tidak, siapapun bisa menjadi ahli. Pak tua, saya pikir Anda pasti orang bijak. King Sui juga tidak tahu apa yang dia rasakan ketika dia mengatakan ini. Dia sangat serius tetapi juga dengan santai mengatakannya pada saat bersamaan. Anak muda, sepertinya kita akan cocok. Baiklah kalau begitu, kita akan berteman, jika kamu bersedia, adik." Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. "Aku tidak bisa meminta lebih banyak, Pak tua. Kenapa kamu tidak memanggilku kakak mulai sekarang? Memanggilku itu terasa terlalu aneh. Kami adalah teman meskipun perbedaan usia kita," ucap orang tua itu memandang King Sui sambil tersenyum. "Kalau begitu aku akan berhenti bersikap sopan, kakak." Ini sedikit di luar kepercayaan King Sui. Bagaimanapun, mereka akan berbicara satu sama lain dengan sangat akrab meskipun baru saja bertemu. Selain itu, ada juga perbedaan usia yang sangat besar di antara mereka. Meski begitu, dia sepertinya berpikir kalau ini akan menarik tapi juga sepertinya serius. Hahaha, lebih seperti itu. Orang tua ini sangat bahagia hari ini. Saudaraku tidak punya hal baik untuk diberikan padamu, jadi aku akan memberimu sedikit keberuntungan. Pria tua itu dengan santai mengulurkan tangan dan meletakkan jari telunjuknya di atas kepala King Sui. Baru sekarang King Sui menyadari kekuatan menakutkan lelaki tua itu karena untuk saat itu, tubuhnya tidak bisa bergerak bahkan 1 inci pun. Namun, dia merasa lelaki tua itu tidak akan menyakitinya. Segera, gelombang energi ajaib disalurkan ke tubuhnya dan hal berikutnya yang dia tahu, seluruh tubuhnya terasa seolah-olah dipenuhi dengan ki. Kekuatan infus, yang mengejutkan, ternyata itu infus kekuatan. Dalam legenda,
Hanya pembudidaya yang kuat yang dapat menggunakan esensi kehidupan mereka untuk melakukan infus kekuatan untuk orang lain. Ini secara langsung dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Namun, infus kekuatan semacam ini sangat mahal untuk energi asal sebenarnya dan bahkan bisa menurunkan kultivasi pengguna. Selain orang yang akan mati, orang yang memiliki kemampuan ini hanya akan melakukan infus kekuatan pada junior mereka. Namun, jumlah kekuatan yang bisa diserap semuanya akan tergantung pada bakat dan kekayaan masing-masing individu. Orang tua ini benar-benar melakukan infus kekuatan padanya. King Sui merasa semuanya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dia juga sangat bingung. Bam! Seolah-olah tungku meledak di dalam tubuhnya. Energi ajaib dari lelaki tua itu menyembur langsung dari titik akupuntur Tianling ke dalam dantian tubuhnya. Namun, itu terhalang oleh 9 benua gunung dantian sebagai gantinya. Tapi itu hanya mampu menahan beberapa benturan sebelum ada ledakan di dalam dantiannya. Gelombang arus hangat yang intens beredar di dalam tubuhnya. Ini adalah kekuatan ilahi di dalam tubuhnya sendiri. King Sui dikejutkan oleh kejutan berikutnya. Ada beberapa perubahan di Gunung 9 Benua sekali lagi. Meskipun tidak ada perubahan dalam penampilannya, 9 benua gunung di dantiannya tampak lebih berat dan lebih agung. Aura mendominasi yang dipancarkannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Itu membuat orang merasa seperti pegunungan penetrasi langit menjulang di depan mereka. Rasanya seperti bagaimana Gunung 9 Benua mengakui dia sebagai pemiliknya saat itu. King Sui merasakannya, ekspresi terkejut yang ekstrim kemudian muncul di wajahnya. Gunung 9 Benua telah naik level. Objek suci langit dan bumi, Gunung 9 Benua, tipe harta karun. Kondensasi batu murni antara langit dan bumi yang terbentuk setelah menyerap esensi kekuatan matahari dan bulan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Harta karun kelas roh suci. Berhasil disempurnakan. Peningkatan 2 nimbus, 1 nimbus setara dengan 10.000 bintang kekuatan fisik dan 10.000 bintang energi roh. Dengan 2 kali lipat kekuatan dan 2 kali lipat kecepatan untuk knockback dan menyerang, serangannya membawa energi shield attack. Itu bisa bergerak dengan energi roh, dikendalikan oleh kemauannya. Itu bisa naik level. Dari segi fondasi aslinya, ini setara dengan meningkatkan 1 nimbus kekuatan fisik. Namun, King Sui sedikit kecewa karena Gunung 9 Benua masih menyerang dengan kekuatan 2 kali lipat dan kecepatan 2 kali lipat. Dia bertanya-tanya apakah itu akan terus ditingkatkan menjadi 3 atau 4 kali lipat. Tidak hanya itu, ada juga beberapa perubahan pada nebula di lautan kesadarannya. Ukurannya menjadi 2 kali lipat. Energi roh yang dimilikinya juga menjadi lebih tebal. Ini hanya perubahan pada cadangannya. Itu tidak meningkatkan kekuatannya lagi. Orang tua itu sudah menarik tangannya dan melihat King Sui. Tidak buruk, saudaraku. Nasib kedua gadis ini akan terjalin denganmu di masa depan, dia terkekeh. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengabaikan tatapan aneh yang diberikan kedua wanita itu padanya, dan mengulurkan tangan untuk menunjuk ke atas kepala para wanita tanpa kontak langsung. Kali ini, King Sui melihat aura hidup yang murni itu. Ki asal, energi ilahi, ki asal sejati dan lainnya di dalam tubuh seperti minyak, tetapi apa yang disalurkan orang tua itu seperti bintang yang berapi-api. Itu menyalakan fungsi tubuh dan membuka potensi di dalam tubuh itu. Setelah sekitar 7 menit, kedua wanita itu segera membungkuk ke arah lelaki tua itu. Terima kasih, Tuan Tua. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memandang King Sui. Perjalananmu masih sangat panjang. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Saudaraku, kamu akan pergi. King Sui menatap pria tua itu dengan heran. Sejujurnya, dia sedikit enggan berpisah dengan sosok yang begitu kuat. Selain itu, dia tidak tahu apa-apa di sini dan tidak tahu apa-apa. Dia hanya mengenal orang tua yang menyebut dirinya Joyos Sage. Tepat sekali. Saya sudah membuat rencana untuk menyelesaikan beberapa hal sejak lama, jadi saya akan berangkat besok.
Saya tidak berharap untuk bertemu Anda di sini hari ini, kakak, ucap King Sui. Ini mungkin takdir, yakinlah, kita akan bertemu lagi di masa depan. Ucap orang tua yang sangat positif itu tertawa bahagia. Baiklah, biarkan aku mentraktirmu anggur, saudaraku. Saudaraku, kamu terlalu sopan. Ikatan antar saudara berasal dari hati. Orang tua yang gembira itu menggelengkan kepalanya. Baiklah, aku akan berhenti bersikap sopan padamu, saudaraku. Setidaknya itu tidak terlalu berlebihan untuk memberi Brother beberapa hadiah, kan? King Sui mendorong Silk Sachet interspatial ke dalam pelukan pria tua itu. Orang tua itu memandang interspatial Silk Sachet dan kemudian mengangguk sambil tersenyum. King Sui telah menyimpan cukup banyak anggur di interspatial Silk Sachet. Dia merasa bahwa ini adalah satu-satunya hal yang paling cocok dan setidaknya cukup layak untuk dijadikan hadiah. Orang tua itu mengantar King Sui dan kedua wanita itu pergi. Ketika King Sui dan kedua wanita itu berada cukup jauh, lelaki tua itu memperhatikan setelah siluet King Sui yang menghilang. Senyum di wajahnya tetap ada. King Sui dan kedua wanita itu masih merasa sedikit bingung. Segalanya tampak seperti mimpi. Namun, kekuatan luar biasa yang saat ini ada di tubuh mereka memberitahu mereka sebaliknya. Bakat kedua wanita itu luar biasa. Dibandingkan dengan mereka, King Sui mendapat manfaat lebih besar dari infus kekuatan kali ini. Kekuatan Tantai Suan saat ini sekitar 400 nimbus, sedangkan Yuruyan sebenarnya telah mencapai 100 nimbus. Terbukti bahwa kekuatan infus kekuatan memang luar biasa. Bagi orang tua untuk melakukan infus kekuatan, budidayanya akan diturunkan. Ini juga fakta bahwa King Sui dan kedua wanita itu tidak bisa membungkus kepala mereka. Mengapa dia membuat pengorbanan seperti itu untuk orang-orang yang dia temui pertama kali? Segala sesuatu yang telah terjadi terlalu tak terbayangkan. Kedua wanita itu digambarkan di lukisan kecantikan. Untuk Yuruyan khususnya, peningkatan kekuatannya adalah yang paling menakutkan di antara mereka semua. Dia telah bertanya pada King Sui beberapa kali apakah semua ini benar dan apakah kekuatannya akan lenyap ketika dia bangun keesokan harinya. King Sui bisa memahami ketidakpastiannya dengan sangat baik. Bahkan King Sui merasa seolah-olah ini semua adalah mimpi sendiri, apalagi kedua wanita itu. Infus kekuatan ini segera menaikkan level Gunung 9 benua miliknya. Suatu peningkatan dari 1 nimbus kekuatan fisik ternyata 8 nimbus pada kenyataannya. Secara keseluruhan, itu sekitar 100 nimbus peningkatan secara total. Untuk Gunung 9 benua, itu meningkat lebih dari 200 nimbus. Tapi bukan itu saja manfaatnya karena ada juga beberapa perubahan pada nebula itu di lautan kesadarannya. King Sui percaya bahwa itu akan memungkinkan kekuatannya meningkat sekali lagi segera. Dibandingkan dengan King Sui, peningkatan kekuatan kedua wanita itu bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Ini membuat King Sui merasa bahwa ini ada hubungannya dengan bakat dan konstitusi seseorang. Infus kekuatan kali ini telah meningkatkan kekuatan Tantai Suan beberapa kali. Mengerikan sekali. Yang paling menakutkan adalah Yuruyan. Bisa dikatakan bahwa dia telah melayang ke langit dengan satu langkah. Jika tidak, dia tidak akan berulang kali bertanya pada King Sui apakah semuanya nyata. Terlepas dari itu, ini murni keberuntungan. Mereka bertiga terus berjalan ke arah Batu Harapan. King Sui benar-benar merenungkan satu pertanyaan di seluruh perjalanan. Kekuatan kedua wanita itu semuanya meningkat beberapa kali atau bahkan puluhan kali sementara peningkatan kekuatannya tampaknya sedikit terlalu menyedihkan. Apakah ini berarti bahwa bakat, kerangka, konstitusi dan persepsinya lebih rendah daripada kedua wanita itu? Tapi dia bisa menyangkalnya dengan sangat cepat. Dia merasa bahwa persepsinya tidak lebih lemah dari mereka. Adapun konstitusi, ia memiliki 9 tubuh emas yang... Lalu mengapa peningkatan kekuatannya sekecil itu? Kekuatan Yuruyan adalah yang terlemah di antara mereka, namun dia menerima peningkatan kekuatan paling banyak dari semuanya. Meskipun kekuatan Tantai Suan telah meningkat cukup banyak, itu masih jauh lebih sedikit dari Yuruyan.
Selain itu, kekuatannya juga meningkat jauh lebih sedikit dari Tante Xuan. Infus kekuatan adalah penyaluran kekuatan secara langsung. Setelah membandingkan jumlah yang telah kami serap, Pak Tua itu mungkin menyalurkan lebih dari 100 nimbus energi, gumam King Sui menebak. Kekuatan infus dapat membuka potensi. Yuruyan lemah dalam kekuatan, tetapi dia memiliki tubuh ilahi dan memiliki potensi besar dalam dirinya. Oleh karena itu, kekuatannya tiba-tiba meningkat pesat. Meski begitu, masih ada faktor pembatas. Itu akan menjadi seberapa besar potensi kekuatan infus kekuatan orang tua itu dapat membuka. Mengikuti garis logika itu, King Sui tahu bahwa ini tidak ada hubungannya dengan bakat atau bakat bawaannya, tetapi kekuatannya. Bagaimanapun, perasaan 10 nimbus ditingkatkan menjadi 100 nimbus, sekitar lebih dari 200 nimbus menjadi 400 nimbus dan 1200 nimbus menjadi lebih dari 1400 nimbus berbeda. Sebagai perbandingan, masih King Sui yang mendapatkan peningkatan kekuatan terbesar. Namun, Yuruyan, yang mendapat peningkatan paling sedikit, sepertinya dia memiliki peningkatan paling banyak di antara mereka. King Sui merasa lebih yakin setelah dia memikirkan semua ini. Tak lama kemudian, batu harapan muncul di depan dalam pandangan mereka. Kebanyakan orang berkumpul di sini. Ada kolam yang sangat besar di daerah ini dan pegunungan buatan di dalam kolam. Ada juga tangga batu dan jembatan batu yang menjorok ke tengah kolam. Sebuah patung batu raksasa berdiri di tengah-tengah kolam. King Sui, lihat, itu patung Dewi Harapan. Yuruyan menunjuk ke patung batu di tengah dan berseru. Ada banyak orang berdiri di sekitar patung batu dengan mata tertutup di sekitarnya. Bibir mereka sedikit bergerak, seolah menggumamkan sesuatu. Tapi tentunya ada juga yang hanya menutup mata dengan kedua telapak tangan menyatu, seolah sedang berdoa. King Sui, ayo kita ke sana dan membuat permintaan juga. Ini sangat efektif. Yuruyan menarik King Sui dengan satu tangan dan Tante Xuan dengan tangan lainnya saat mereka berjalan ke depan patung Dewi. King Sui memperhatikan wanita yang menariknya. Ada tanda lain dari seorang gadis lembut dalam kedewasaannya. Kecantikannya yang menumbangkan kerajaan tampak lebih indah dan memikat sekarang. Mengamatinya memberinya rasa kepuasan di dalam hatinya. Karena mereka ada di sini, mereka mungkin juga membuat permintaan. Merupakan berkah bagi seseorang untuk memiliki keinginan. Selama seseorang memiliki keinginan, mereka akan merasa sangat diberkati ketika menjadi kenyataan. Sama seperti dia, jika dia bisa menemukan Di Chen atau menyatukan seluruh klan bersama atau menemukan pria itu atau menemukan wanita yang ada di peti mati kristal. Ini semua adalah keinginannya. Dia melihat ke arah Yuruyan. Ruyan, bisakah aku membuat banyak permintaan? Ucap King Sui. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.